Nah, baik kita lihat satu persatu stadium selanjutnya setelah trofozoit muda beralih menjadi trofozoit tua. Oke. Nah, pada trofozoit tua itu kan asalnya trofozoit muda bentuk cincin ya. Nah, cincinnya membesar, bisa menjadi tidak teratur. Oke, kemudian parasit ini atau plasmodium ini mencerna Hb ya, hemoglobin dalam eritrosit, sehingga terdapat sisa-sisa metabolismenya. Jadi si Hb-nya itu dicerna, tapi ada sisa metabolisme Hb-nya menjadi pigmen malaria yang disebut hemozoin dan hematin. Oke, kemudian pigmen yang mengandung definisi ini, sisa-sisa itu dapat dilihat dalam parasit sebagai butir-butir berwarna kuning tengguli hingga tengguli hitam yang jelas terlihat pada stadium yang sudah lanjut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada titik-titik pigmen ya di sini yang berbeda pada setiap plasmodium. Oke, nah kita lihat pada stadium trofozoit tua ini terdapat perbedaan penampakannya ya pada plasmodium yang berbeda. Contohnya di sini pada plasmodium vivax terjadi pembesaran cincin ya. Cincin yang tadi kan tipis, oke, kecil, ini jadi besar. Kemudian disebutnya amoeboid ini ya, bentuknya tidak teratur seperti amoeba gitu ya bentuknya. Oke, kemudian pada plasmodium malariae berbentuk seperti pita. Jadi dia hanya garis saja seperti ini. Nah, pada falciparum itu tetap bentuknya seperti cincin, namun sitoplasmanya membesar, kayak menebal gitu ya, menebal. Jadi cincinnya besar. Nah, kemudian pada Plasmodium ovale dia asalnya juga besar ya, kemudian menebal ini seperti ini, membesar cincinnya. Oke, kemudian kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi eritrosit. Nah, bentuk dan besarnya eritrosit. Oke, nah pada Plasmodium vivax kita lihat eritrositnya lebih besar dari normal, ya. Jadi dia membesar. Memang ciri khas dari Plasmodium vivax ini, bila dia menginfeksi eritrosit, eritrositnya akan lebih besar daripada yang normal. Oke, kita lihat pada yang Plasmodium malariae dan falciparum, ukurannya normal saja, tidak membesar ya. Kemudian kita lihat yang ovale. Kalau ovale itu kan pasti oval bentuknya. Namun di sini terlihat ada seperti compang-camping ya, seperti lisis begitu eritrositnya. Oke, kemudian dari segi pigmen. Nah, kita lihat yang pigmennya banyak gitu ya, yang banyak itu Plasmodium vivax dan ovale. Kalau falciparum dia pigmennya sedikit namun lebih besar. Gitu. Nah, pada malariae dia tidak membentuk pigmen. Pada stadium selanjutnya, ini ada stadium skizon. Nah, setelah masa pertumbuhan, parasit berkembang biak secara aseksual, disebut skizogoni. Nah, makanya ini disebut skizon. Nah, ini skizogoni ya. Apa itu? Yaitu inti parasitnya membelah, kemudian diikuti oleh sitoplasma, lalu membentuklah yang namanya skizon. Ya. Skizon matang mengandung bentuk-bentuk bulat kecil terdiri dari inti dan sitoplasma, dinamakan merozoid. Nah, kita ketemu lagi dengan istilah skizon dan istilah merozoid. Tadi pada sel hati ya, parenkim hati itu sama membentuk skizon. Kemudian dia melepas merozoid. Oke, ini sama juga. Itu dia masuk ke dalam sel neutrosit, sama dia akan melakukan skizogoni, yaitu pembelahan yang membentuk skizon yang di dalamnya mengandung merozoid. Nah, fase atau stadium skizon ini
berbeda bentuknya pada setiap spesies. Hampir sama sih bentuknya ya, karena dia membentuk skizon yang banyak merozoitnya, namun terdapat pola yang berbeda. Nah, kita lihat, perhatikan pada Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum ya, itu tidak ada pola khusus ya. Tapi kalau pada Malariae dan Ovale, dia membentuk pola seperti bunga gitu ya, membentuk pola berkeliling seperti bunga. Nah, pada Vivax dan Falciparum itu kita lihat pertama, untuk membedakannya adalah eritrosit, besarnya eritrosit. Sama seperti tadi, bahwa Plasmodium vivax itu cenderung lebih besar ukuran eritrositnya apabila dia terinfeksi. Jadi kalau nanti Anda amati banyak eritrosit pada preparat malaria ya, kemudian Anda amati ada yang lebih besar eritrositnya dibanding dengan yang normal gitu ya, maka itu kemungkinan Plasmodium vivax. Jadi kita perhatikan besarnya eritrosit, vivax itu lebih besar. Kemudian malaria dan falciparum itu normal saja gitu ya. Tapi kalau ovale bentuknya pasti oval gitu ya. Oval. Karena namanya ovale. Nah, kemudian dari mana lagi kita bisa membedakannya? Dari pigmen. Nah, kalau vivax cenderung pigmennya banyak. Seperti tadi ini banyak pigmen titik-titik ya yang berwarna agak merah begitu ya. Nah, yang ovale juga sama, banyak pigmennya. Tapi kalau untuk malaria dan falciparum itu tidak kelihatan banyak gitu ya, tidak ada, bahkan ya tidak terlihat bintik-bintik begitu. Oke, kita bedakan juga besarnya merozoid. Pada vivax ini merozoidnya cenderung lebih besar ya dibandingkan dengan falciparum. Oke, kemudian kita ada tulisan ini ya, tulisan rarely seen in peripheral blood ya, atau jarang terlihat pada darah perifer. Nah, darah perifer itu apa? Itu bukan darah pena ya. Jadi darah yang mengalir pada pembuluh darah yang ujungnya kecil-kecil. Misalnya kita ngambil darah itu dari ujung tangan gitu ya. Itu kan darah perifer ya. Nah, kalau kita ngambil darah membuat apusan untuk pemeriksaan malaria dari darah di ujung jari, itu tidak akan terlihat skizon pada falciparum gitu ya. Kalau seseorang terinfeksi falciparum kemudian kita ngambil darah di perifer, itu tidak terlihat. Tapi kalau orang tersebut terinfeksi vivax ya, Plasmodium vivax, kita ambil darahnya dari ujung tangan gitu, darah perifer, maka akan terlihat skizonnya gitu. Berbeda kalau dari darah pena. Nah, falciparum terlihat ya, vivax terlihat. Oke. Nah, contoh ya, contohnya kemudian saya contohkan satu soal ya. Nah, misalnya soal seperti ini, soal pilihan ganda ya. Seorang analis misalnya ya melakukan pembuatan preparat malaria ya dari seorang pasien suspek malaria ya. Nah, kemudian setelah diamati secara mikroskopik dari darah perifer seorang pasien begitulah. Saya sebutkan darah perifernya. Setelah diamati pada secara mikroskopik diperoleh bentuk ya, bentuk skizon atau stadium skizon pada darah pasien tersebut. Oke, dengan ciri-ciri begitu ya, eritrosit membesar begitu ya, kemudian terdapat merozoid banyak tapi tidak berpola. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, ada clue atau petunjuk ya di sini pada soal tersebut. Pertama, saya menyebutkan ada darah perifer. Berarti
kemungkinan bisa dua kemungkinannya. Kalau stadiumnya cincin pasti tampak semua. Tapi kemudian ada clue yang lainnya, ditemukan bentuk skizon gitu ya. Kalau ada bentuk skizon, ada darah perifer, berarti bukan pasifarum. Kemudian ada clue yang lain, ukuran eritrositnya membesar, berarti kemungkinan vivax ya, hampir pasti vivax ya. Kemudian ada lagi merozoid yang tidak teratur ya, tidak berpola gitu ya, tidak berpola, berarti vivax jawabannya gitu ya. Misalnya saya A vivax, B malariae, C falciparum, D opale, E knowlesi misalnya ya, berarti jawabannya vivax. Nah, itu hanya contoh dari soal misalnya begitu ya, untuk menjawab, menekankan ini ya, pernyataan ini jarang terlihat pada darah perifer. Oke, kita lanjutkan.